bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita awali dengan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Walau padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Firman Tuhan akan kita dengarkan dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 18. Sebelumnya mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Penyertaan dan pemeliharaanmu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami dimungkinkan untuk melewati berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan suaramu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu melalui ibadah malam. Dan saat ini firman-Mu akan diberitakan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi bagian kehidupan kami, menjadi pegangan dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya, berkati umat-Mu yang akan mendengarkannya. Kami berdoa kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia telah malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, yang mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita bersama. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Merendah untuk sebuah tujuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak di antara kita yang akan marah jika ia direndahkan. Mungkin banyak di antara kita yang akan marah jika ia dihina. Dan itulah karakter dalam diri kita sebagai manusia,
bahwa kita tidak mau direndahkan untuk sesuatu hal yang tidak beralasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat judul perikop pembacaan kita ini, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dalam hal apa Yesus dikatakan lebih rendah daripada malaikat-malaikat? Kalau kita perhatikan keseluruhan pembacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dua hal penting untuk menjadi perhatian kita. Yang pertama, bahwa Yesus lebih rendah daripada malaikat. Ya. Sekali lagi, bahwa dalam hal apa Yesus dikatakan lebih rendah daripada malaikat. Ya. Tentu dalam penghayatan iman kita mau melihat bersama bahwa dalam konteks ini, Yesus dianggap rendah daripada malaikat karena pada akhirnya bahwa Yesus mati. Yesus mengalami penderitaan. Tetapi apakah berhenti sampai di situ bahwa Yesus mengalami penderitaan lalu tidak ada kuasa Allah yang berlanjut pada dirinya? Ya. Jelas sekali kesaksian dalam Injil menguraikan kepada kita bahwa pada akhirnya Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan itulah hal yang kedua yang penting untuk kita lihat bersama, bahwa tidak sekadar Yesus lebih rendah daripada malaikat melalui kematiannya, tetapi di sisi lain yang teramat penting untuk kita lihat, yaitu Yesus dimahkotai kemuliaan dan hormat melalui kebangkitannya. Dimahkotai kemuliaan dan hormat melalui kebangkitannya yang sekaligus menjadi jalan keselamatan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Nah, merendah untuk sebuah tujuan, tema perenungan malam kita pada saat ini mau mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya memiliki sebuah konsep pelayanan yang terus memiliki kerendahan hati. Dan konsep pelayanan ini telah diteladankan oleh Yesus ketika ia masih ada di dalam dunia dan terus diwariskan kepada murid-muridnya termasuk kita. Bagaimana kita memiliki kerendahan hati, dan kerendahan hati ini demi sebuah tujuan yang mulia, yaitu supaya nama Tuhan dimuliakan. Kerendahan hati demi sebuah tujuan yang mulia, yaitulah supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, tidakkah kita melihat secara nyata bagaimana Yesus telah menjalani? Yesus yang punya kuasa, Yesus yang mampu melakukan tanda-tanda mujizat, tetapi mengapa ia harus menjalani kerendahan hati? Semua itu bertujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki keteladanan dalam diri Yesus menjalani kehidupan ini dalam sebuah kerendahan hati. Nah, kiranya dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara akan terus memotivasi hidup kita masing-masing untuk memiliki kerendahan hati dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Tidak berarti bahwa kalau kita memiliki kerendahan hati tidak ada lagi harga diri kita, tidak ada lagi nilai kita dalam pelayanan dan sebagainya. Tetapi itulah keteladanan yang Yesus inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena pada akhirnya bahwa mahkota kehidupan melalui keselamatan di dalam Kristus akan menjadi milik kita ketika kita menjalani hidup ini dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati dan firman-Nya menjadi pegangan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu setia, sekalipun mungkin sering kami tidak setia kepadamu. Firman-Mu kembali menyapa kami pada malam hari ini. Mengingatkan kami untuk terus memiliki keteladanan seperti yang Yesus sudah teladankan dalam kehidupan beriman kami. Bagaimana ia memiliki kerendahan hati, tidak berarti bahwa ia tidak berharga. Karena pada akhirnya bahwa mahkota kemuliaan dinyatakan kepadanya melalui kebangkitannya.
Dan ini menjadi sebuah inspirasi kehidupan beriman bagi kami semua untuk terus menjalani kehidupan ini dalam sebuah kerendahan hati untuk sebuah tujuan yang Tuhan inginkan. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti dan tidak sanggup untuk kami lakukan tentang firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, supaya firman-Mu ini sungguh menjadi pegangan bagi kami semua. Malam hari ini kami berdoa kepada-Mu untuk kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai keberadaan mereka masing-masing. Tuhan kuatkan, Tuhan tolong, bahkan Tuhan topang mereka semua. Mereka yang dalam pergumulan karena sakit, biarlah kesembuhan dari Tuhan akan menjadi bagian hidup mereka. Untuk mereka yang bergumul karena usia lanjut, kuatkan mereka, topang mereka, yakinkan mereka bahwa sekalipun usia semakin senja, tetapi kekuatan di dalam Tuhan akan menjadi bagian hidup mereka. Punya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang bergumul karena berbagai hal, karena kebutuhan hidup, karena pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan berbagai hal. Biarlah kasih Tuhan yang selalu akan menopang dan menguatkan mereka, sehingga pergumulan yang terjadi tidak membuat iman mereka jauh dari Tuhan. Untuk berbagai sukacita yang dialami oleh jemaat-Mu, Tuhan berkati. Sukacita melalui pertambahan umur, sukacita melalui kesembuhan dari penyakit, bahkan berbagai berkat-Mu yang boleh kami alami. Tuhan sempurnakan semuanya itu, dan ajarkan kami untuk terus melihat bahwa dalam segala perkara kehidupan kami, kasih Tuhan tidak pernah jauh dari kami semua. Kami mau beristirahat pada malam hari ini. Tuhan akan menjaga kami, jauhkan kami dari hal-hal yang akan mengganggu istirahat kami. Kiranya besok kami boleh bangun dengan selamat sejahtera. Kami diberi kemampuan untuk melanjutkan aktivitas yang Tuhan percayakan. Dan kiranya dalam pergumulan yang kami hadapi sekarang ini, kami terus menaruh harap kepada Tuhan. Kami terus menyatakan tanggung jawab kami dengan baik, dan dalam semuanya itu pula nama Tuhan dimuliakan. Terus bermohon kepada Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dengan baik, dan sejumlah penanganan yang dilakukan baik tim medis maupun pemerintah, biarlah itu berbuah baik dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, satu waktu kami boleh berjumpa satu dengan yang lain, menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkenan mendengarkan kami, menyambut kami yang datang membawa kehidupan kami. Namun semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih dan selamat malam buat kita semua. Tuhan memberkati.